Halo, perkenalkan nama saya Daisy Tatara. Saya dari kelas 6 MB2 dan pada kesempatan ini saya akan membahas tentang contoh kasus perbankan, yaitu risum kasus pembobolan dana nasabah Citibank. Setelah digegerkan oleh kasus Bank Senturi beberapa waktu lalu, kali ini Indonesia kembali digegerkan dengan pembobolan dana nasabah Citibank. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Badan Reserse dan Kriminal Polri menahan tersangka Inong Malinda berusia 47 tahun yang menjabat sebagai Senior Relationship Manager di Citibank karena diduga melakukan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dari uang nasabah yang dipegangnya. Dan dana nasabah itu lalu dialirkan ke berbagai rekening milik Malinda maupun perusahaan. Salah satu perusahaan yang menerima aliran dana itu yakni PT Sarwahita Global Management. Pejabat Citibank yang diduga turut terlibat mendirikan PT Sarwahita Global Management bersama Malinda telah diberhentikan sementara waktu oleh pihak Citibank. Pejabat tersebut adalah Reniwati Hamid. Sementara itu, dua orang lainnya yang juga diduga turut mendirikan PT Sarwahita Global Management, yakni Gesang Situmorang dan Dennis Roy, sudah tidak lagi menjadi pejabat di Citibank. Gesang telah pensiun sementara, Dennis telah mengundurkan diri. Polri menetapkan status saksi pada Reniwati Hamid dalam kasus pencurian uang dengan tersangka Melinda D. Citibank mengakui terbongkarnya dugaan kejahatan pembobolan dana nasabah oleh Malinda D bukan temuan audit internal perusahaan, tapi laporan nasabah. Direktur Kepatuhan Citibank, Yessika Effendi, menceritakan kronologi terbongkarnya kasus ini bermula pada tanggal 19 Februari 2001, di mana seorang nasabah menanyakan kepada Malinda tentang berkurangnya dana pada rekening oleh transaksi yang tidak dikenali. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Irjen Pol Anton Bahrul Alam, mengatakan modus yang dilakukan Malinda dengan sengaja telah melakukan pengaburan transaksi dan pencatatan tidak benar terhadap beberapa slip transfer. Seorang teller Citibank yang berinisial D telah ditetapkan sebagai tersangka dan dua kepala teller Citibank, Landmark yang berinisial W dan N sudah dimintai keterangan, sementara pihak-pihak yang diduga terlibat kasus ini juga terus dikejar. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Yunus Hussein mengatakan pihaknya menemukan 28 transaksi mencurigakan dengan rekening atas nama Malinda D. Tersangka menggelapkan uang Citibank dan mencuri uang. Yunus Hussein sebelumnya membenarkan ada ex-pejabat yang dikejar Malinda. Namun, sang ex-pejabat yang kini telah pensiun itu tidak melapor ke polisi. Berdasarkan keterangan Polri, ada 3 nasabah Malinda yang menjadi korban. Polri juga pernah menyampaikan total uang yang dikuras untuk sementara mencapai 17 miliar rupiah. Polri juga sudah menyita 4 mobil mewah dan rekening milik Malinda senilai 11 miliar rupiah. Malinda dijerat pasal pencucian uang dan penggelapan uang. Bank Indonesia menyatakan telah menghentikan untuk sementara penghimpunan nasabah baru di segmen prioritas Citibank Indonesia, yaitu Citigold Wealth Management Banking. Hal itu dilakukan sebagai sanksi administratif atas kasus pembobolan dana nasabah senilai 17 miliar rupiah oleh seorang relationship manager bernama Melinda D alias Inong Malinda.
Selain karena adanya praktek kolusi untuk membobol dana nasabah, sanksi tersebut juga diberikan atas kelalaian Citibank Indonesia melakukan rotasi untuk karyawannya. Berdasarkan permintaan Bank Indonesia, bank harus melakukan rotasi secara berkala untuk menghindari potensi fraud. Bank Indonesia juga telah memanggil Chief Country Officer Citi Indonesia Sarik dan pejabat-pejabat terkait. Selain itu, surat pembinaan atau teguran juga telah diberikan agar tidak kembali merugikan nasabah. Dalam surat itu, BI juga meminta Citibank Indonesia melakukan perbaikan internal kontrol sekaligus meminta penghentian penghimpunan nasabah prioritas baru. Itulah contoh dari kasus perbankan tentang risum kasus pembobolan dana nasabah Citibank, dan semoga dapat menambah informasi tentang kasus perbankan. Terima kasih.